Selamat datang di episode ketiga. Jadi di video ini aku mau cerita tentang perbandingan apa yang aku lakukan pas mendaftar LPDP di tahun 2025 dan gagal, dan apa yang aku lakukan ketika LPDP tahun 2026 dan berhasil, alhamdulillah. Jadi pas 2025 itu aku kan belum punya IELTS, jadi aku harus take IELTS dulu, dan waktu itu tuh mepet sekali dengan deadline pendaftaran LPDP. Jadi mau gak mau aku harus cepet-cepet booking tes IELTS, lalu nunggu hasilnya keluar dan langsung bisa disubmit ke pendaftaran LPDP. Karena buru-buru ini, jadi aku nggak punya banyak waktu untuk persiapan IELTS. Waktu itu aku cuman langsung tes, mungkin 1-3 hari belajar doang, terus langsung tes. Dan hasilnya sebenarnya kurang memuaskan sih. Tapi untuk LPDP itu masih eligible untuk mendaftar, alhamdulillah. Jadi tadi kan persiapannya di tahun 2025 kurang karena mepet deadline. Tapi alhamdulillah berkas-berkas yang dilampirkan tuh aman. Cuman mungkin di isainya kurang matang karena buru-buru. Perbedaannya di situ 2026 karena lebih tahu deadline-nya, jadi lebih matang, lebih brainstorming-nya lebih matang. Sebetulnya untuk tahun kemarin itu passing grade-nya lebih tinggi, 1200 kalau nggak salah. Untuk tahun ini hanya 1120, jadi selisih 80. Dan karena kemarin aku nggak tahu apa-apa, nggak ada mentor yang bisa aku tanya-tanya, jadi nilaiku tuh kecil pas tahun 2025, yaitu hanya 990 kalau nggak salah. Jadi kan 990, passing grade-nya 1200, itu kan jauh. Sedangkan untuk sekarang, passing grade-nya 1120, nilaiku alhamdulillah 1307. Jadi ada peningkatan. Selain itu, karena lagi-lagi di tahun 2025, karena buru-buru, aku memilih kampus pun kurang matang, pertimbangannya tuh kurang matang. Di tahun kemarin aku mendaftar ke Belanda untuk TU Delft dan University of Amsterdam. Itu dua-duanya cukup susah, kompetitif, dan pertimbangannya kenapa aku memilih itu tuh rasanya kurang gitu. Jadi aku matangkan lagi di tahun 2026. Aku memperhatikan lebih banyak aspek dan mengkerucutkan kampus yang ideal untuk belajar di S2 ini. Oh iya, untuk ISAI di tahun kemarin itu aku kurang spesifik sebetulnya. Jadi ibaratnya tuh kayak tahun kemarin itu senjataku shotgun gitu. Jadi shotgun itu kan nembaknya itu banyak gitu kan, banyak tapi nggak fokus. Nah kalau yang tahun ini itu kayak ibaratnya kayak sniper gitu. Jadi aku cuman satu aja tapi fokus dan spesifik gitu. Sedangkan tahun kemarin itu banyak tapi nggak spesifik dan nggak fokus. Jadi itu juga nilai minus kan. Karena yang dinilai itu bukan banyaknya tapi realistis dan fokusnya. Jadi di LPDP ini kan ada 3 tahap, yaitu tes berkas, tes skolastik, dan tes interview. Untuk tes berkas ini harus melampirkan IELTS, ijazah, transkrip, KTP, dan segala macamnya. Pokoknya berkas-berkas ini harus lengkap dan ada di panduan. Lalu yang kedua adalah tes skolastik. Ini adalah tes tertulis seperti kayak TIU-nya CPNS. Jadi seperti numerik dan pola itu harus dikerjakan untuk menilai tes potensi belajarnya peserta. Yang ketiga adalah interview. Yang interview ini ditanya-tanya tentang dirinya, mungkin perkenalan diri, mengenal lebih dalam orangnya kayak gimana, drive-nya apa, makna hidupnya apa, terus pengen apa di sana, rencana-rencananya ditanya dengan detail. Isainya juga dibahas, jadi kontribusi-kontribusi yang ada di isai itu didetailkan lagi. Dan aku mendaftar ke luar negeri, kukira interviewnya itu akan bahasa Inggris, akan tapi setelah 2 tahun aku daftar LPDP, interviewnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Kadang ada satu pertanyaan yang menggunakan bahasa Inggris, mungkin itu untuk mengecek speakingnya saja secara sekilas. Dari 3 tes seleksi ini ada 2 jalur. Jalur pertama itu adalah menggunakan LOA. Jadi ketika pesertanya sudah daftar kampus tujuan, misal daftar kampus Australia atau Jerman, sudah dapat LOA atau Letter of Agreement dari kampus tujuan kalau peserta ini sudah diterima di kampus sana, tinggal pendanaannya aja. Jadi itu namanya adalah LOA. Kalau sudah punya, maka dari 3 tes ini yang tes skolastik tidak perlu. Jadi hanya berkas dan interview. Kalau yang jalur kedua itu non LOA, itu yang aku jalanin. Itu aku nggak punya LOA, jadi aku belum daftar kampus tujuan. Itu aku harus mengikuti 3 step, yaitu berkas, tes skolastik, dan interview. Dan selama 2 tahun aku ngikutin 3 tahap ini. Untuk prosesnya sendiri kurang lebih 4-5 bulan. Habis itu nunggu pengumuman aja, yang lama sih mungkin. Untuk persiapannya sendiri di tahun 2025 aku nggak banyak persiapan sebetulnya. Untuk tahun 2026 aku persiapannya cukup banyak.
aku interview, bikin mock up interview. Jadi aku bikin Excel, list pertanyaan-pertanyaan apa aja yang mungkin ditanyakan oleh interviewer. Aku brainstorming dengan ChatGPT, list interviewnya apa aja, lalu aku practice untuk menjawab pertanyaannya. Jadi seperti simulasi interview gitu. Dan kadang dikasih feedback juga oleh ChatGPT untuk jawabannya diperbagus lagi. Jadi aku latihan terus. Visi misiku juga makin terstruktur, makin kelihatan jelas, fokus karena brainstorming ini. Jadi dari sisi interview tahap ketiga aku lebih mateng. Lalu untuk tahun kemarin itu aku interview di jam 4 sore, sedangkan aku masih kerja, itu pulangnya di jam setengah 5. Lalu aku izin di 3.45, aku izin, aku langsung pulang buru-buru sampai kosan jam 4 pas, lalu langsung aku buka laptop. Akan tapi ya masih telat kan. Jadi itu mungkin juga nilai minus di tahun 2025. Kalau yang tahun 2026 ini aku nggak telat, jadi aman-aman aja. Oke, segitu dulu untuk episode ini, mungkin terlalu panjang. Sampai jumpa.